Halo guys, kembali lagi di Celengan Drama. Di video kali ini, Mimin punya film yang sangat seru nih, yang berjudul Haruta dan Chika. Yaudah deh, biar kalian gak semakin penasaran, cus langsung saja kita melebur ke alurnya. Film ini diawali dengan seorang gadis berseragam berlari mengejar sebuah bus. Hampir saja ia tertinggal bus yang ia kejar. Ia pun kemudian mengetuk pintu bus sambil memohon untuk dibukakan pintu, agar ia bisa naik ke bus tersebut. Di dalam bus ternyata telah terisi penuh penumpang. Karena saking sesaknya bus, hingga saat ada guncangan, ia pun tidak sengaja mendorong seorang pria hingga pria tersebut terkatuk kaca jendela bus. Segera gadis itu meminta maaf kepada pria yang ia dorong. Lagi-lagi tanpa sengaja gadis itu mendorong pria yang duduk di hadapannya, hingga pria tersebut kembali terkatuk ke jendela bus. Segera gadis itu meminta maaf dan menawarkan diri untuk bertukar posisi. Tapi sayangnya pria itu menolak tawaran gadis itu dan enggan bertukar posisi menjadi berdiri. Ternyata gadis tersebut adalah Chika Homura, seorang siswi tahun pertama di sebuah SMA. Ia tampak senang telah menjadi seorang siswi SMA. Terlihat dari ia yang begitu ceria saat memasuki gerbang dan berjalan di koridor sekolahnya. Apalagi saat ia memasuki ruang musik di sekolahnya. Ia begitu takjub melihat banyaknya alat musik yang ada. Hingga tanpa sengaja, ia mendapati dua orang siswa sedang berciuman di sebuah ruangan di ruangan musik. Kemudian, dua siswa itu pun terkejut ketika Chika menyapa dan berniat mendaftarkan diri menjadi anggota klub musik sekolah. Tapi sayangnya, Chika harus menerima kenyataan jika klub musik orkestra sekolahnya itu akan segera dibubarkan. Ia pun mencoba meyakinkan salah satu guru jika ia akan mencarikan anggota untuk klub musik tersebut. Hingga tiba-tiba angin segar berhembus. Seorang guru muda yang bernama Pak Kusakabe mengatakan jika tak apa klub orkestra sekolah hanya memiliki 9 anggota saja, karena itu sudah cukup untuk membuat klub musik sekolah. Mendengar hal itu, Chika pun terlihat girang dan menghampiri meja Pak Kusakabe di ruangan guru. Hingga akhirnya, Pak Kepala Sekolah pun memberikan Chika sebuah kesempatan dan tantangan untuk mengumpulkan 9 anggota selama 3 pekan. Jika Chika tidak berhasil mengumpulkan 9 anggota, maka klub musik itu akan benar-benar dibubarkan oleh sekolah. Dengan rasa senang, Chika pun menerima tantangan itu dan meminta izin pada Pak Kusakabe untuk bersedia menjadi guru musiknya jika 9 anggota sudah terkumpul. Siapa sangka Pak Kusakabe bersedia dengan senang hati untuk menjadi pelatih musik Chika dan ke-9 temannya nanti. Di tempat lain, dua orang murid laki-laki dan perempuan terlihat sedang membakar kertas-kertas berisi partitur orkestra. Malahan, seorang siswa laki-laki berniat membakar foto kenangan klub orkestra mereka. Seketika, Chika datang dan menghalangi siswa laki-laki yang akan membakar foto kenangan bersama klub orkestra. Ia pun kemudian mengambil foto tersebut dan pergi. Chika mulai melihat satu persatu anggota yang ada di foto dan mendatangi tiap anggota untuk diajak kembali menjadi anggota orkestra. Tapi sayangnya itu tidak semudah yang dibayangkan oleh Chika. Banyak dari anggota orkestra yang enggan kembali. Kemudian Chika pun pergi ke ruangan musik dan melihat Pak Kusakabe. Ternyata sedang merapikan lemari. Chika melihat sebuah buku dengan catatan partitur musik yang masih penuh coretan. Ternyata itu adalah catatan partitur musik milik Pak Kusakabe yang belum sempat ia selesaikan. Selanjutnya, sepulang sekolah saat berada di dalam bus, tiba-tiba ada seorang siswa laki-laki yang menyapa Chika. Hal itu pun membuat Chika terkejut. Ternyata siswa laki-laki itu adalah Kamijou Haruta. Chika pun terkejut mengetahui Haruta teman SMP-nya yang dulu cebol kini menjadi pria tampan dan tinggi. Keesokan harinya lagi, Chika yang belum menyerah kali ini, ia berusaha menyebarkan selebaran untuk mendapatkan anggota orkestra. Tapi sayangnya itu tidak mudah. Ia sering ditolak oleh siswa lain yang enggan bergabung dengan klub orkestra. Ternyata Chika tidak sendiri, ia bersama Haruta yang dimintanya membagikan selebaran juga. Chika pun kesal kepada Haruta yang dianggapnya tidak becus dalam membagikan selebaran. Hingga tak ada satu orang siswa pun yang mau bergabung ke klub musiknya.
Kemudian Haruta melihat seorang siswi yang bernama Yosenawa Taeko yang merupakan pemain musik tuba profesional dan beberapa kali menjuarai lomba. Tapi sayangnya ketika Yosenawa ditawarin untuk bergabung, ia menolak tawaran Chika. Kini Chika pun berusaha mencari tahu apa alasan Yosenawa keluar dari klub orkestra ke beberapa orang temannya. Temannya tidak mau memberitahu, tapi setelah Haruta datang, entah apa yang terjadi, tiba-tiba teman-temannya bersedia memberitahu alasan Yosenawa keluar dari klub orkestra. Apa gara-gara Haruta ganteng ya? Kemudian saat kembali menyebar brosur klub orkestra, Chika dan Haruta melihat seorang siswa laki-laki dipukuli oleh seorang siswa laki-laki lainnya yang bernama Miyamoto, yang juga mantan anggota klub orkestra yang memainkan alat musik Peter. Ia dikenal hebat dalam memainkan alat musik itu, tapi sayangnya ia memilih berhenti setelah bahunya cedera. Kemudian saat SMP, Miyamoto ternyata sangat jago bermain saksofon. Setelah mengetahui informasi itu, Chika dan Haruta pun mencari dan menemui Miyamoto untuk mengajaknya bergabung kembali ke klub orkestra. Sayangnya, hal itu malah membuat Miyamoto marah dan mengancam akan menghajar Chika jika ia berusaha untuk mengajaknya kembali ke klub orkestra. Kemudian Chika menceritakan pengalaman suramnya saat ia cedera bermain voli dan merasa masa depannya sudah hilang. Tapi ia kembali menemukan harapan setelah mendengarkan alunan musik dari klub orkestra di SMP-nya waktu itu. Ia pun ingin mengatakan pada Miyamoto jika ia masih bisa kembali ke orkestra meski pundaknya sempat cedera. Tapi sayangnya Miyamoto berlalu begitu saja. Seperti tak ingin menyerah, Chika kembali berusaha membagikan brosur dan mengajak teman-temannya bergabung. Tapi usahanya masih nihil. Kemudian datanglah Seiji Katagiri, salah satu mantan anggota klub orkestra. Ia datang dan kemudian mengambil salah satu alat musik dan memainkannya. Kemudian datang lagi Wakaba Naoki, seorang pemain alat musik obo, dan dia pun bergabung bersama Seiji memainkan alat musik. Disusul dengan Haruta yang juga ikut bergabung memainkan alat musik sesuai keahliannya. Hal itu pun membuat Chika tersenyum. Apa yang mereka lakukan pun mengundang banyak siswa untuk melihat, dan beberapa ingin bergabung ke dalam klub orkestra mereka. Kemudian tanpa disangka, saat Chika yang sedang berlatih seluring, tiba-tiba dihampiri Miyamoto dan mengingatkan kembali pada obrolan mereka waktu itu. Ketika Chika mengajaknya bergabung kembali ke klub orkestra. Kyoji Miyamoto sendiri adalah seorang siswa dengan keahlian bermain alat musik saksofon alto. Selanjutnya, kini Chika tidak sendiri. Kini ada Wakaba, Seiji, dan Haruta yang membantunya mempromosikan klub orkestra agar ada yang mau bergabung. Ternyata tak hanya mereka berempat, Miyamoto ternyata juga ikut bergabung bersama Chika dan teman-temannya. Selanjutnya, demi meyakinkan Yosenawa Taeko, si pemain tuba, untuk kembali bergabung ke klub orkestra, Chika dan teman-temannya berinisiatif membuat pertunjukan musik dengan bibir penuh listrik. Karena selama ini, Taeko kurang percaya diri dan disebut bibir besar. Melihat apa yang dilakukan Chika, Taeko pun tertawa. Selanjutnya, hingga larut malam, Chika dan Haruta masih berada di ruangan musik. Mereka berdua membersihkan alat musik masing-masing. Kemudian, tiba-tiba Haruta mematikan lampu. Ia memejamkan mata untuk menetralkan suara-suara yang seharian ia dengar. Kemudian, hal itu diikuti oleh Chika. Hingga Chika terfikir untuk segera membuat klub orkestra, membuat lagu agar suara musik dari mereka lah yang akan diingat oleh teman-temannya di sekolah. Selanjutnya, saat sedang berkumpul di ruangan musik, Seiji menjauh dan terlihat menyendiri. Kemudian Wakaba menceritakan jika dulu ada seorang pemain perkusi bernama Hiyama Kaiyu yang juga ketua klub orkestra. Tiba-tiba berhenti sekolah tanpa mereka tahu alasannya Kaiyu.
hingga Seiji menggantikan Kaiyu menjadi ketua. Setelah Kaiyu keluar, semua anggota pun ikut keluar dari klub orkestra. Tapi sayangnya ketika ada wacana untuk mengundang kembali Kaiyu, Seiji dengan tegas menolak hal tersebut. Ia menyebut sekali berkhianat tidak akan ia izinkan untuk bergabung kembali. Selanjutnya saat sedang berlatih orkestra di ruangan musik, tiba-tiba Chika dan teman-temannya mendengar suara alunan musik samar-samar dari kejauhan. Seiji pun menduga itu adalah Serizawa. Setelah selesai latihan, Chika dan Haruta langsung mendatangi kelas Serizawa yang merupakan kakak kelas mereka. Chika dan Haruta memuji keindahan permainan musik dari kakak kelasnya itu. Tapi sayangnya, Chika justru mendapatkan jawaban yang sangat tidak mengenakan. Serizawa sangat enggan berlatih dan bermain musik dengan orang seperti Chika. Ia sangat terang-terangan menolak bergabung dengan klub orkestra. Bahkan ia menganggap jika orang seperti Chika harusnya berhenti bermusik. Karena menurutnya, Chika hanyalah pecandu suara musik, bukan pemain musik. Sepulang sekolah, Haruta dan Chika duduk di sebuah kursi panjang di dekat dermaga. Tiba-tiba, Chika mengeluarkan ponselnya dan membagi salah satu sisi headsetnya kepada Haruta. Ternyata, Chika mengajak Haruta untuk mendengarkan siaran radio yang dibawakan oleh Kaiyu. Ternyata, Chika juga mengirim pesan ke program radio yang dibawakan Kaiyu. Chika menceritakan dan meminta saran apa yang harus ia lakukan ketika sulit mencari anggota klub musik. Dan siapa sangka, dengan guyonan lucu Kaiyu meminta saran kakeknya untuk memberi pendapat tentang surat dari pendengar. Kakek Kaiyu pun mengatakan menyerah saja, tapi sepertinya itu hanya bercanda, karena setelahnya mereka terdengar tertawa. Keesokan harinya, seperti biasa, Chika dan teman-temannya kembali berusaha mempromosikan klub orkestra agar siswa lainnya ada yang tertarik dan bergabung. Saat sedang melakukan hal itu, tiba-tiba Pak Kepala Sekolah datang dengan mobilnya sambil mengingatkan jika waktu yang dimiliki Chika adalah 3 hari lagi untuk bisa mengumpulkan 9 pemain musik agar klub orkestra tidak dibubarkan. Selanjutnya, Haruta memberitahu Chika kenapa Serizawa bersikap seperti beberapa hari lalu terhadap mereka. Itu karena ia kehilangan salah satu sisi pendengarannya. Itu yang membuat ia ingin menunjukkan kepada semuanya dan dirinya sendiri jika meski kehilangan satu pendengarannya, ia tetap mampu menunjukkan yang terbaik. Malam harinya seperti biasa, Chika mendengarkan siaran radio dari Kaiyu. Tapi tiba-tiba HP-nya terjatuh ke bawah kolong tempat tidur. Saat sedang berusaha mengambil HP-nya, ia teringat Serizawa. Chika pun bergegas pergi dan mengajak Haruta untuk membantunya datang ke ruangan kelas Serizawa mencari sesuatu. Tapi tanpa disangka, ada Serizawa datang mengejutkan Chika dan Haruta. Ternyata Serizawa juga sedang mencari sesuatu. Dan ternyata barang yang dicarinya berada di alas kaki Chika. Seketika Serizawa aneh, entah dia menangis, entah dia tertawa melihat barang berharga yang dicarinya hancur terinjak. Keesokan harinya, Haruta menceritakan kepada teman-temannya di ruangan musik tentang apa yang diceritakan juga oleh Serizawa tentang alasan Kaiyu keluar dari klub orkestra. Dan Haruta pun menyimpulkan jika Kaiyu sebenarnya tinggal di sebuah tempat dengan orang tua yang aneh, yaitu tinggal di rumah jompo. Kaiyu-sanの民宿にはパーソナリティの老人たちも一緒に暮らしています。 Tak lama kemudian, mereka pun tiba di depan rumah yang Haruta curigai tempat tinggal Kaiyu. Haruta pun mengasumsikan jika selama ini Kaiyu menggantikan kakeknya untuk merawat orang tua jompo yang tinggal di sana. Benar saja, Kaiyu sedang membantu menyiapkan jompo yang ada di sana. Selanjutnya, Kaiyu pun terkejut dengan kedatangan teman-temannya. Kemudian Seiji dengan mata berkaca-kaca mengajak Kaiyu untuk kembali ke sekolah dan ikut dalam klub orkestra seperti dulu. Tapi sayangnya hal itu membuat Kaiyu marah dan mengusir teman-temannya itu. Akhirnya, Seiji bersama teman-temannya pergi dengan tangan hampa tanpa hasil. Mereka juga terlihat sangat tidak bersemangat. Malam harinya, saat sedang siaran bersama orang jompo yang diasuhnya, Kaiyu mendapat nasihat untuk kembali ke sekolah dan bermain perkusi. Ia pun diminta untuk tidak terlalu mengkhawatirkan orang jompo yang dirawatnya, karena mereka akan baik-baik saja.
Salah satu kakek pun menegaskan jika Kayu berhenti bermain perkusi, maka yang paling sedih adalah mendiang kakek Kayu, karena ialah yang mengajarkan Kayu bermain alat musik perkusi. Mendengar nasihat itu, Kayu hanya terdiam dan matanya pun berkaca-kaca, seperti menahan air mata. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara musik orkestra. Ternyata teman-teman Kayu kembali datang dan memainkan alat musik mereka di halaman rumah Kayu. Kemudian Kayu pun keluar dan melihat teman-temannya memainkan musik. Tangannya seolah tak sabar ingin ikut memainkan alat musik perkusinya juga. Keesokan harinya, kabar gembira datang. Kayu memutuskan kembali bersekolah dan tentunya kembali bergabung ke dalam klub orkestra sekolahnya. Hal itu pun disambut gembira oleh teman-temannya. Saat Seiji mengucapkan selamat datang kepada Kayu dan memanggilnya sebagai ketua, dengan tersenyum Kayu enggan menerima panggilan itu, karena saat ini ketuanya adalah Seiji. Tiba-tiba Pak Kepala Sekolah datang untuk mengingatkan jika hari ini adalah hari terakhir untuk mengumpulkan 9 anggota. Tapi sayangnya mereka masih kurang 1 orang. Tak ingin menyia-nyiakan waktu, Haruta bersama teman-temannya menghampiri Serizawa untuk membujuknya sekali lagi bergabung dengan klub orkestra. Meskipun ada Kayu yang sudah kembali, Serizawa sepertinya belum berniat kembali. Ia malah menunjukkan seorang pemain klarinet yang hobi tidur di perpustakaan, yaitu Tezuka Kota. Dan Kota adalah pemain ke-9, yang artinya klub orkestra tidak jadi dibubarkan. Mereka pun merayakannya dengan mengangkat kepala sekolah sambil bersorak. Bersama Pak Kusakabe, latihan pun dimulai. Mereka memulai latihan fisik berlari di tepi pantai, kemudian kembali ke ruangan musik dan memainkan alat musik mereka. Ternyata kini tidak hanya mereka bersembilan, tapi makin banyak anak-anak yang bergabung dengan keahlian musik mereka masing-masing sebagai pelengkap musik orkestra. Mereka semua pun berlatih dengan sangat gembira. Latihan pun terus dilakukan meski sudah terlihat sangat bagus dan kompak. Tapi Pak Kusakabe sesekali mengoreksi siswanya yang kurang tepat dalam memainkan alat musik. Untuk memperbaiki hal itu, para anggota saling membantu mengajari satu sama lain, hingga mereka pun hampir saja berhasil memainkan orkestranya. Tapi tiba-tiba saat memainkan alat musik Chika terhenti. Dan lagi, Pak Kusakabe mengingatkan permainan alat musik Chika masih belum baik. Karena kompetisi semakin dekat, Pak Kusakabe pun mengingatkan jika kompetisi yang akan mereka ikuti tidak akan menunggu Chika jika ia tidak berlatih dengan baik. Suasana menjadi hening. Kemudian seorang anggota meminta izin untuk menggantikan Chika memainkan serulingnya. Tapi sayangnya hal itu tidak diizinkan karena semua sudah sepakat dengan alat musik masing-masing. Kemudian teman Chika tersebut meminta untuk menyederhanakan partitur milik Chika agar mudah dipahami. Selanjutnya, Chika pun berlatih hingga larut. Ia berlatih dengan melihat cermin kecil yang ada di rak partiturnya. Latihan kembali dimulai, tapi Chika masih belum bisa tepat dalam memainkan serulingnya. Pak Kusakabe pun meminta Chika untuk berlatih sendirian di luar ruangan. Setelah itu keributan pun terjadi karena mereka saling menyalahkan satu sama lain. Hampir saja terjadi perkelahian antara Seiji dengan anggota lain. Tapi untungnya saja anggota yang lainnya sigap menahan Seiji. Kayu pun berusaha menenangkan teman-temannya dan memintanya kembali ke tempat duduk mereka masing-masing. Haruta yang sedari tadi diam pun kini angkat bicara, meminta teman-temannya untuk memahami Chika yang masih belajar dan berusaha mengurangi kelemahannya dalam memainkan seruling. Dan semuanya pun terdiam, sedangkan di luar Chika masih berusaha keras untuk berlatih. Saat kembali berlatih bersama di ruangan musik, tiba-tiba Haruta terjatuh tidak sadarkan diri. Kemudian saat sudah berada di UKS dan tersadar, Haruta ditemani oleh Pak Kusakabe. Haruta sedikit menceritakan tentang masa lalunya yang sebelumnya dituntut untuk belajar saja, hingga akhirnya ia memilih musik dan mengecewakan orang tuanya. Dari luar ruangan ternyata ada Chika yang mendengar percakapan Pak Kusakabe dan Haruta.
Chika pun teringat dulu ialah yang mengajak Haruta bermain horn saat SMP. Meski Haruta sudah mengatakan ingin fokus belajar saja, Pak Kusakabe pun meminta Haruta untuk tidak memendam masalahnya sendiri karena ia memiliki teman-teman yang sangat berharga. Seketika mata Haruta berkaca-kaca dan meneteskan air mata. Melihat apa yang terjadi pada Haruta, Chika pun menangis dan berlari menuju dermaga, tempat biasa ia dan Haruta duduk sambil bercerita. Di sana Chika menangis sejadi-jadinya. Saat malam, tiba-tiba Haruta datang menghampirinya. Ia memberitahu jika yang lainnya mencarinya, tapi Chika malah meminta Haruta untuk meninggalkannya. Haruta tidak pergi, ia malah memilih duduk di samping Chika. Haruta kemudian menceritakan cerita-cerita masa kecil mereka, di mana Chika sering memukul Haruta, tapi Haruta tahu apa yang dilakukan Chika adalah untuk menyelamatkannya. Hingga kini Haruta menganggap Chika adalah pahlawannya. Haruta pun mengajak Chika berjuang bersama. Hingga akhirnya Chika menangis di pelukan Haruta. Keesokan harinya, Chika kembali berlatih sendiri. Tiba-tiba Serizawa datang menghampiri dan membetulkan cara Chika bermain suling. Serizawa pun mengajari Chika dengan sabar, hingga Chika bisa bergabung kembali ke dalam ruangan berlatih bersama klubnya. Chika pun sangat senang bisa melakukannya dengan baik. Saat sedang mengembalikan alat ke ruangan sebelah, Chika menemukan kembali catatan partitur milik Pak Kusakabe yang belum sempat diselesaikan. Ternyata tidak hanya satu, tapi ada banyak buku partitur yang ditulis di sana. Chika pun mulai berkaca-kaca ketika melihat ada banyak catatan penuh semangat yang ditulis di kertas itu. Melihat Chika yang mulai menangis, Haruta pun memberikan sapu tangannya kepada Chika. Hingga hari larut malam, Chika dan teman-temannya mencoba membawa catatan yang ditulis Pak Kusakabe. Hari kompetisi pun dimulai. Anggota klub orkestra mulai terlihat gugup di belakang panggung. Mereka tampak keren menggunakan pakaian seragam jas putih lengkap dengan dasi kupu-kupu. Waktu mereka pun tiba, Pak Kusakabe mengajak untuk bersiap ke atas panggung. Di kursi penonton, Serizawa datang untuk menyaksikan kompetisi. Dan musik pun dimulai. Meski sedang memainkan alat musik di atas panggung, Haruta tetap memperhatikan Chika yang sedang memainkan alat musiknya. Kali ini, saat pulang sekolah menggunakan bus, Haruta mau bertukar tempat duduk dengan Chika. Dan gantian Haruta tidak sengaja mendorong Chika hingga kepala Chika terkatup kaca jendela bus. Tiba-tiba saat jam pelajaran, terdengar suara alunan musik orkestra. Ternyata itu adalah Haruta yang memainkan alat musiknya di atas gedung. Kemudian disusul Seiji dari jendela ruang kelasnya dan diikuti oleh teman-teman yang lain, termasuk Kaiyu. Hal ini pun menarik perhatian siswa-siswa lain untuk melihat, hingga beberapa guru mencoba menyuruh siswa lain kembali ke kelas mereka. Ada juga guru yang berusaha menghentikan pertunjukan musik Haruta dan teman-temannya. Chika pun yang awalnya hanya melihat, berusaha mendekat ke arah Haruta dengan membawa serulingnya. Ternyata ada juga Pak Kusakabe yang ikut terlibat. Tapi lagi-lagi Chika masih gagal memainkan not serulingnya. Tapi tak menyerah, Haruta tetap memainkan alat musiknya untuk memberi semangat Chika. Berkali-kali Haruta mengulang hingga di percobaan ketiga Chika berhasil dan seluruh siswa bersorak gembira. Termasuk Pak Kepala Sekolah yang ikut menari gembira. Pak Kusakabe, Haruta, dan Chika pun lega telah menyelesaikan lagu mereka dengan baik dan dinikmati seluruh warga sekolah. Dan fa sol la si do, cerita pun telah usai.